Oras malita shalom. Disebutnya Bapak semua teman-teman yang hadir pada ibadah kita, ibadah kaum Bapak. Firman Tuhan hari debatan akan menjadi tadi kita Mimasian Sadar Raja-Raja pasal 10 itu membuka Mesian ayat itu satu ayat 10 di mana si Elia disapat bahwa si Elia pengunduhan anak Mina Magadi. Wimata jaha semulai ayat itu satu ayat 10 masih kasori manita macam melihat masih ayat itu. Dumi marhira satau nedengna masih masuni ala suada robe udan ditanui. Orhat maholah tu sapa nama donokon sidon maringan isi maho idama mungahudokon sada parokuan nalagalu isi marmuduho. Jadi usaha Tuhan menikahi idama wanita perempuan nabagal nafas sesuatu demi jujur saja idama dokter saja wahab dia wahai seperti bagasan tak bergolong asami alai dumlau nasida naik mahal jujur mausi ibadah madok nasida soalon gua buat dia usah topik sabu-sabu di bagasan tanam alai yang berkualitas sosok pun jauh berbelakang dan sosok dia menang saya dakwah kita selalu berbagasan mundur aku ini yang seperti berbagasan ini jadi apa nafas sosok berbau asal alai dinasi diama dinasida una koma biar laumaho baik maso nani dokmu alai pauli madia ujumolo sia isada satu namemet jalabuan ruang yau dungipe asa pauli diho doho di anak Aisyah Peribatan Israel yang akan kebebasan gunung dan walau sudah dalam yang kebebasan sendiri dan menjadi masih baik itu kemarin harus dikenal sama-sama menjawab sisi kita dumi lau maparopuani dibaik masongon nang hidup ni si Elia gabi mangan nasida nang ibana nang paropuani rodi isi ni jabuna hari yang esa pronom ramana ya kita di bagasan burun dan ulusnya jalannya di bagasan buri dan ulumas obar hak dan coba now kita berani berkismis itu sana dihita dongan nama songon berbeda do khusus turpol ala boto dison sahanak panuriran nama versi Elia di masa Raja Ahab ikut mengaduk sada parukilon dan bui ibana dapatan si panganak si lumut dukong ni mahiyam sungai di inganana di sungai Efrat di sungai Sapa di daerah Sapa. Nah dumi haila satau dening na masih masuk nah itu yang gawon dan so berarti kurang lebih satau dening na alai lu di dunia sini walaupun na disuruh di debata si India batu duhon wasona asa soma udan jadi yang robe udan di daerah ini ujungna dari masih ale asa mamudu na posonai lau maho tu top ini sungai nah ira sonima dibangun di sini. Nah, sonari itu pukul bagian kedua pemon, dung masih sungai ini, ada dalam bero pilum sigap, patah pukul roti do daging. Nah, di dalam mana tu sih? Asal maho tu saya inganan di daerah Sarpat, Madrono Sidon, di sini ada maringanan sada ina dan baru jaga. Iba nama anon na paraderon si panganon. Molo ira-ira tamereng ditutupi ira-ira amat posisi ini si
berarti alun penanganan ibadah. Tapi pada kenyataannya rupa-rupa ibadah rupa-rupa sahabat nama Badui hidup rupa nido alai lau disuruh membayar roti nina rupa lima. Songon sitong nama gulu Jehovah di Batam. Dah ada usaha-usaha beliau nak usaha. Tapi hatan Jehovah doktor lau leono kudoman omakide rupa ini. Rupa ini termasuk orang kaya. Alam rumahnya bertingkat dan anaknya tidur di lantai 2. Tahu tidak? Elia tidur di lantai 1. Itu proses ini pasukan Asia. Tetapi sekalipun dia sebagai seorang kaya, setelah suaminya meninggal, mungkin termasuk juga usaha bisnis mereka rosot dan istrinya tidak bisa lagi mengelola, sehingga semakin hari semakin menjadi mengalami jatuh miskin. Saat tuna mana pedahan, kalau bisa manusia korna dari roh. Di mana solusi pengamangu jauh pada Batam dan aruk sabu-sabu di awal usada. Dah olah itak sapuhun di bagasan hidup, aku ini miak otik di bagasan buri. Jadi dia nama sobat-sobat doa asal aku baik paulihon kita di Allah dianaki asal mana kami dukuni mati nama kiri mati. Dimana ada nama makanan terakhir. Makanan terakhir yang belum tentu bisa dimakan. Lain nama pasirangan masalah. Alai kamu rohani si Elia di hatani Jehovah, anggo baru beri kamu. Alakan hatani Jehovah di dokon. Ada mau disisahan ada bebel. Itu na pada diko. Anggo sasitok na hatani dengan somo sitok na manggu Jehovah di Batam. Alai ibana daklong be si pangan dia. Absurd si Elia kamu rohana. Wah, biru ni ada di pada kenyataan boleh di nama tunggu dulu ni. Dasar fenomena itu baru ini lain macam dia berjauh. Lalu si dia, seorang doa dari jauh dari Batam di Israel. Ya kita nanti bagasan guru ni dah mulu sudah. Jalanian nanti bagasan guru ni dah mulu masih. Pai maju pak hari haroro ni udan. Pengosong ni Jehovah di sisi kita. Tunduk. Tempat di dia hudud mana tempat di dia guri-guri itak, guri-guri nani dok ni Jehovah ikon radi beherona jaladang jadi masih molodo dosi dia mentokon tu parponi naso jadi masih ai ino to hatani Jehovah dua. Pertama, Elia memastikan janji Tuhan terjadi atas dirinya. Yang kedua, Elia memastikan mujizat Tuhan terjadi pada wanita janda dan anak. Dungilang apa perempuan ini? Adsur dah mulai mana? Coy mana binoto ini paman mati langsung mati. Ale dungilang apa perempuan ini? Dibayang masuk nanidok isi Elia gabin mangan nasidah. Nang ibana, nang parokuani, nang sa isi di jauhna termasuk alanya ala denominasi dan hatan Jehovah. Jadi pada tahun 8 zaman Asa, Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Ia juga membuat mesbah dan patung untuk disembah. Hal itu membuat hati Tuhan sedih kecewa. Raja Ahab raja Israel, tetapi karena istrinya Izebel yang lebih berkuasa pada masa itu memerintahkan suaminya membuat Baal di bahkan di Bait Allah. Nah ini persoalan. Kalau persoalan tentang persoalan dan di hari kota nasi dan di mana kau bagas jauh di Batam. Nah, manusia ini boleh kontak berita karena posea, itu kemana berita menurut Tuhan sejauh. Tahap posea itu ibadah sejauh dunia jauh dari Batam. Dari lawan mana berita muda mau rumah sakit itu pada sejauh.
kota batu dusta tunabi ini jauh. Alai molo dan para tagahon faksorat jauh jauh mundur masa ka naso dadagan. Soalnya mana masa lak selesai. Uzunna dari nasi dia dosa di kota. Alai aku ledo nasi dia masih orang. Alanya dan robi dan kawan menakui putih presiden sebagai hasil panen jarang menakui pulau presiden. Nama saluran ketiga di divisi justru besok itu tahu lelena dan adong berkuih di tanah ujungnya kalau masih dari Indonesia pulau yang Indonesia pangan merantau ke negara lain untuk cari makan itu sangat berat. Sangat sulit terjadi kita hanya untuk mencari makan. Kita harus merantau ke negara lain. Mulu kita lima, hari mulu kaina, dodadana, masih kok. Nah, jadi harap taktikur mengunduh bina ini harus siapa? Nextnya, ya next itu firman kita. Nah, hari ini kita di Sol, omak kebaran itu hantar bahwa mulu sumia dobe wasu di Batam di Todina kira-kira ragam mana masa di bagasan pemerintah. Keinginan untuk mencuri yang bukan milik kita untuk orang lain, keinginan untuk menipu, keinginan untuk melakukan kekerasan, keinginan untuk bermalas-malas, keinginan untuk gelap mata. Yang kalau soal ada masalah emosi, marah berbeda ya. Baru kesombongan. Ciri orang yang sudah jauh dari Tuhan adalah sombong. Baru pemberontakan, suka memberontak, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja. Baru kemudian sampai kepada mungkin berbunuh. Baru rakus. Jadi rakus itu tidak pernah cukup. Saya pernah kurang mawas diri, kurang penguasaan diri, kurang kontrol diri. Alai dipanggil Tuhan asalnya nama Kristus Yesus antara di Batam dokter di Barbadia itu lakuin kaya sorhata. Nah, ima uparan. Baru selanjutnya ciri seorang yang selalu merasa benar, marah jika ditegur, selalu merasa orang lain tidak benar atau selalu orang lain salah dan dia yang selalu benar, tidak akan pernah dia mau minta maaf sekalipun dia salah. Ciri orang yang merasa benar dan ingin hanya dipuji, dimengerti dan menjadi pusat perhatian, tidak akan pernah mengambil pelajaran di balik masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi kiranya dia selalu menyalahkan pihak-pihak lain. Kalau dia mengalami sesuatu yang tidak baik, yang salah orang lain. Itulah orang yang menurut beberapa para teolog ciri orang yang merasa diri benar. Nah, jika egoisme tinggi dan selalu merasa benar sendiri, maka kamu sedang terkena penyakit jiwa. Nah, itu sebenarnya di sini. Jadi kalau kita terpukul nabi-nabi di mata kita, orang benar dia setia pada janjinya, janji Tuhan, karena dia percaya penyertaan Tuhan ada di sana. Elia sebagai nabi yang sudah diperhadapkan dengan masa kritis akan mati. Alai pos rohana jadi di bata ibana itu nabai kana mau. Jadi tu tapi semua. Kalau kami melaksanakan ibadah syukur lansia usaha ina nyonya semamun sombong dagan 26 tahun. 26 tahun. Sukami bina arna paling menarik ini. Uwimo do hata maka tidak pun hapus yau. Firman Tuhan saat maka tidak pun hapus yau dua bahasa Batak, doh bahasa Indonesia. Itu bahasa Sunda. Kalau kuncinya ubah seorang gajah yang ina. Kalau naik musim di kami di kina hari rawi. Di dalam
saya sedang mengingat firman Tuhan. Nomor aku kita sunari yang sudari dan cukup juga begini hata maka tidak kapal siapa tengok boleh sedia tak surat jalan air di sini mau tengok mau lihat kalau mau tengok ni tak juga manusia membuka ni suatu kali juga kita ai di pasar kata di badai dia pun ingok mah atau ai ingok hamun berarti manusia tengok dan juga kita yang mulut deh. Nah ini mah saya hal unik dari kami. Jadi ingat akan janji Tuhan. Nomor dua, taat pada firman Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam segala kritis. Mungkin di saat kita sedang menghadapi ragam di berkilo pasti tahu unang akan nasib mengenai guru kita tadi. Mungkin dulu tak bermasak di tanah saya, katanya saya tak tahu mau dia kan, utang, maka aman terjadi macam jadi makin baik Allah mengalami ubah. Aneh tengok mah di saat kita menghadapi masalah yang besar itu, tak bukan mah hata ini bata nam tercapai. Hai ibu habubu. Nah betul pun mana blok menjual dengan sohatan ini si dia ni. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan sekaligus maka kami akan mati. Allah di iyo adongo pahadan di mata. Do Allah hobo bado sebab engkau adalah hamba Tuhan yang menyatakannya, maka aku lakukan. Keterbatasan kita tidak membuat Tuhan terbatas menolong kita. Nah, sementara dia kualitas hidup kita di saat menghadapi banyak pergumulan. Si perempuan sahabat ini akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan kerelaan si pahamna hiadui nalomane alai kerelaan dan kemauannya dari mau juga. Kadang-kadang soal kita terpikir karena mendadak. Tapi mau kita di maulawan Nabi di Batam di Pambai datang langsung kamu datang. Gimana betul? Nah, faktor mujizat itu terjadi jika ada keyakinan dan tindakan. Jadi orang yakin ada yang bertindak. Orang bertindak ada yang yakin. Imam Nabi Naim di Papuan jadi sahabat langsung itu Nabi Naim di Papuan Elia. Jadi halakom dan dua sama-sama lemah. Alana di bagasan kondisi kritis. Alai dalam kondisi kritis hal dan dua mereka tetap berkata sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oman agak kekuatan kita mujizat terjadi jika di saat-saat kritis pun kita yakin kuasa Tuhan tidak terbatas. Ini haruslah kita hidup sebagaimana yang Tuhan janjikan, tetap bermurah hati walaupun di masa sukar. Dan kita tahu orang benar bertekun dalam melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan melakukan firman Tuhan menghasilkan mujizat, orang benar akan hidup oleh firman Tuhan. Alanya orang benar hidup. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan dibenarkan. Jadi bukan karena kemampuannya membenarkan dirinya, tetapi karena dia dibenarkan oleh Allah. Sehingga ketika dia berjalan dalam jalan kebenaran itu, maka penyertaan Tuhan akan menjadi miliknya. Mata Tuhan dan telinga Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, jadi tambui tabaik dan sito ia natau salah.
istilahnya pasitong asal. Ya. Kalau orang tuh di masa sunario menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Nah, jadi itu tergantung kepada komunitas atau masa. Sekalipun salah, kalau masa mengatakan benar, itu jadi kebenaran. Tapi sebenarnya itu bukanlah jalan yang benar. Nah, itu. Jadi atau hari alungro usaha mencari jalan kebenaran. Jadi ada sahabat tokoh mencoba untuk menemukan jalan kebenaran melalui pembacaan, melalui beberapa perguruan. Tetapi dari semua perjalanannya itu dia belum menemukan. Kalau maha di mana, saya juga belum sempurna memahami. Tapi saya pernah membaca berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengatakan itu? Coba baca di Alkitab. Oh, terlalu beribu orang. Lalu dia coba cari di mana yang tertulis. Lalu dia menemukanlah perkataan Yesus itu. Aku adalah kasih Tuhan berhamuan. Baru kali ini kutemukan ada yang mengatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan akhirnya dia pelajari lagi, dan lewat pelajarannya itu dia mengaku inilah pernyataan itu. Lewat pernyataan yang diakui, akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia mengenal siapakah jalan kebenaran dan hidup itu. Jadi keterbukaan kita, membuka hati kita, bahkan mengizinkan Tuhan untuk menuntut kita di jalan kebenaran itu, membuat kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang yang benar di dunia ini, hanya orang yang berdosa tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi renungan kita, bahwa Tuhanlah yang menuntut kita sehingga kita bisa disebut sebagai orang benar yang dibenarkan karena kebenaran firman Tuhan. Amin.